Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada eh, Pak Bambang selaku pengampu mata kuliah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 aplikasi kecerdasan buatan ya untuk bisa membantu daily life kita lah ya. Terus yang pertama ini ada virtual assistant atau asisten virtual ya. Kayak misalnya kayak Siri, Google Assistant, Alexa, itu bisa membantu kita dengan berbagai tugas sehari-hari. Jadi mereka dapat ngatur pengingat, misalnya kayak alarm, terus juga bisa ngejawab pertanyaan, bahkan bisa sampai untuk ngontrol perangkat rumah pintar atau kayak smart home yang punya perabotannya kayak mesin cuci, ada kulkas dan semuanya bisa dikontrol dengan satu virtual assistant. Jadi ngebuat hidup kita itu jadi lebih efisien. Kemudian ada sistem rekomendasi. Kalau dari sistem rekomendasi ini ada kayak eh, platform-platform kayak Netflix, Spotify, Amazon. Itu bisa memberikan saran ya yang sesuai dengan preferensi kita sebagai pengguna. Ini tuh ngebantu banget sistem rekomendasi ini ngebantu kita banget buat nemuin konten-konten baru yang mungkin kita sukain dan bisa ningkatin experience konsumsi kita. Kemudian selanjutnya ada deteksi penyakit. Sebenarnya ini cukup umum, cuman kayaknya banyak dipakai tuh untuk ya nyari-nyari mungkin dia ada keluhan kayak gimana, terus nanti dia taruh di prompt gitu kan, kira-kira saya sakit apa, nanti mungkin bakal dijelasin sama si AI. Jadi biasanya ini pakai AI dan digunakan itu untuk ngedeteksi penyakit, untuk analisis data medis kita juga bisa, terus ngebantu profesional kesehatan dalam diagnosis juga bisa. Misalnya kayak sistem AI yang dapat ngedeteksi kanker gitu kan. Jadi ada gambar radiografi nanti dengan akurasi yang tinggi, jadi bisa mempercepat proses diagnosis. Lalu selanjutnya mobil otonom atau seperti mobil otonom ini dia menggunakan AI untuk menganalisis lingkungan sekitar dengan mengambil keputusan saat berkendara. Jadi ini berpotensi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas ya dan memberikan kenyamanan dalam perjalanan dan teknologi yang terus berkembang. Kemudian ada pengenalan suara atau biasanya kita temuin di iPhone itu biasanya ada Shazam kan yang bisa kita pakai untuk ngedetect mungkin ada kita mau nyari lagu apa gitu. Terus dari pengenalan suara tadi dia bisa ngasih rekomendasi untuk lagu yang kita cari atau yang mendekati lah biasanya. Jadi ada juga misalnya kayak fitur voice to text gitu kan. Jadi nanti misalnya kita ngomong nih terus kita pengen dirangkum gitu kan, pengen dijadiin laporan apa gimana itu bisa ngebantu. Jadi pengguna itu cuma cukup mengakses informasi itu dengan melalui suara kita aja gitu. Jadi itu mempermudah untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi fungsinya ya, yang pertama itu mempermudah komunikasi. Jadi dengan pengenalan suara tadi, komunikasi itu menjadi lebih mudah dan cepat. Kita dapat mengirim pesan, melakukan panggilan, dan nyari informasi lainnya hanya cuma ngomong tanpa harus ngetik. Jadi sangat kebantu ya bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik. Kemudian bisa ningkatin pengalaman belanja kita. Jadi pengenalan suara memungkinkan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif gitu. Jadi pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi belanja menggunakan suara untuk mencari produk. Jadi mendapatkan rekomendasi, menyelesaikan pembelian, jadi itu menjadikannya jadi lebih nyaman dan mudah. Jika yang tadi yang untuk dalam segi kesehatan, jadi pengenalan suara bisa membantu ya dalam proses dokumentasi medis. Jadi dokter itu dapat mencatat riwayat pasien atau dengan instruksi suara yang bisa ngebantu, yang pastinya bisa ngebantu mempercepat proses dan mengurangi apa kesalahan pengetikan nih. Biasanya kalau kita ngetik kadang sering typo atau kayak gimana. Terus juga meningkatkan keamanan berkendara dari sisi yang mobil otonom tadi. Jadi penggunaan pengenalan suara dalam mobil itu memungkinkan pengemudi untuk bisa mengakses navigasi gitu. Kayak misalnya kayak muter musik, ngejawab panggilan. Jadi kita tuh nggak ke distract gitu dengan harus mencet-mencet kontrol gitu. Jadi bisa ningkatin keselamatan berkendara. Jadi dan juga bisa memfasilitasi aksesibilitas. Jadi
teknologi pengenalan suara ini bisa lebih baik sih untuk penyandang disabilitas. Jadi mereka lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan. Jadi mereka bisa lebih mandiri untuk bisa terlibat dalam kehidupan sehari-hari dengan bantuan teknologi. Ya baik, mungkin itu saja. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.